Halo bos, balik lagi nih. Di channel ini, kita tahu, di balik setiap adegan aksi yang memukau di layar lebar, ada pengorbanan besar dari para stuntman atau pemeran pengganti. Mereka mempertaruhkan nyawa demi menyajikan tontonan yang spektakuler. Namun, terkadang takdir berkata lain. Hari ini, kita akan membahas beberapa kisah tragis di mana para stuntman gagal dalam tugas mereka, yang sayangnya berakhir fatal. Yuk kita bahas Babag Sobek Ajay Bakunas, seorang stuntman veteran yang telah bekerja di lebih dari 20 film pada tahun 1978. Saat syuting film Steel, Bakunas harus melakukan adegan lompatan dari lantai 22 sebuah gedung. Lompatan ini bertujuan untuk memecahkan rekor lompatan tertinggi yang sebelumnya dipegang oleh stuntman lain. Dia melompat dengan semangat, berharap bisa mencetak rekor baru yang mengagumkan. Sayangnya, perhitungan meleset, airbag yang seharusnya menangkapnya sobek. Benturan, dan Bakunas dinyatakan meninggal keesokan harinya akibat luka-luka yang dideritanya. Ironisnya, adegan yang ia rekam tetap digunakan di dalam film. Wah, sepertinya sutradaranya nggak mau rugi ya bos. Kehilangan kendali. Selanjutnya, kita beralih ke salah satu film paling ikonik, Top Gun. Saat syuting adegan manuver pesawat yang rumit pada tahun 1985, seorang pilot akrobatik legendaris bernama Art Scholl kehilangan kendali atas pesawat Pitts S2 miliknya. Pesawat itu jatuh ke Samudra Pasifik. Scholl maupun pesawatnya tidak pernah ditemukan. Film Top Gun pun didedikasikan untuk mengenang Art Scholl. Ini menjadi pengingat betapa berbahayanya pekerjaan di balik layar. Bahkan, untuk para ahli sekalipun, insiden perahu karet kisah tragis lainnya datang dari lokasi syuting. The Expendables 2 pada tahun ke-2011. Saat syuting, adegan ledakan di atas perahu karet, sebuah insiden terjadi. Stuntman bernama Kun Leo tewas di tempat. Sementara rekannya, No Sun, mengalami luka parah. Kejadian ini memicu tuntutan hukum dari keluarga korban dan menjadi sorotan dunia tentang pentingnya standar keselamatan di lokasi syuting. Sylvester Stallone bahkan secara pribadi menyatakan bela sungkawa yang mendalam atas insiden ini. Kantung udara tidak berfungsi. Lalu ada Sonja Davis, seorang stuntwoman berbakat yang meninggal saat syuting film Vampire in Brooklyn yang dibintangi Eddie Murphy pada tahun ke-1995. Davis harus melakukan lompatan mundur dari sebuah gedung setinggi 13 meter. Sama seperti kasus AJ, Bakunas, kantung udara yang disiapkan untuk pendaratannya gagal berfungsi dengan baik. Ia membentur gedung di seberangnya sebelum jatuh ke airbag yang sudah kempis, sehingga nyawanya tidak tertolong. Terakhir, menghirup asap. Terakhir, kita punya Joseph Lennersbeck, seorang penerjun payung berpengalaman yang bekerja untuk film The Right Stuff pada tahun 1982. Dia memerankan astronot Chuck Yeager yang harus keluar dari pesawat yang lepas kendali. Speck melakukan adegan itu dengan sempurna, tetapi saat asap dari pesawat tiruannya mengepul, dia diduga kehilangan kesadaran karena menghirup asap tersebut dan gagal membuka parasut cadangannya. Dia meninggal seketika saat menghantam tanah. Kisah-kisah ini adalah pengingat yang menyedihkan tentang risiko yang dihadapi para pahlawan tanpa tanda jasa di industri film. Mereka adalah orang-orang yang berani dan berdedikasi, yang pengorbanannya memungkinkan kita menikmati adegan-adegan luar biasa di bioskop. Mari kita selalu hargai kerja keras dan pengorbanan mereka. Terima kasih bos sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.